Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 29 Oktober. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, kita ikutin terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab menjadi bacaan harian yang menuntun hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saudara kita, mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami berdoa, kiranya Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, sehingga kami boleh melangkah dalam kebenaran Tuhan, melangkah dalam tuntunan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, manfaat tulisan Alkitab. Manfaat tulisan Alkitab. Saya bacakan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab itu ditulis oleh manusia yang diilhamkan Allah. Amin. Pengarang Alkitab itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang memakai manusia pilihannya untuk menuliskannya dengan bahasa manusia, dengan tulisan-tulisan manusia. Dan inilah yang membuat Alkitab ini berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain, yaitu diilhamkan Allah. Amin. Diilhamkan Allah atau dihembuskan oleh Allah. Maka itu saudara, tidak heran kalau sering kita mendengar kesaksian-kesaksian ketika mencoba menyelidiki Alkitab dengan tujuan mencari kesalahannya, malah dijamah oleh Roh Kudus, malah menjadi pengikut Kristus. Apalagi kalau kita menyelidiki Alkitab untuk tujuan yang mulia, pastilah Tuhan berkarya dalam hidup kita. Pastilah Tuhan berkarya dalam hidup kita. Alkitab kita ini sampai kepada kita. Ini adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Sebab merupakan kebenaran mutlak. Maka itu tulisan-tulisan Alkitab ini bermanfaat. Ayat ini mengajarkan kita apa? Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang ada di Alkitab kita ini menolong orang-orang percaya untuk mendapatkan pengajaran yang benar. Amin. Untuk mendapatkan pengajaran yang benar. Yang kedua dikatakan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, yaitu untuk menghardik ajaran-ajaran yang sesat. Ketika iblis berhadapan dengan Yesus, Yesus mematahkan pernyataan iblis yang seolah sangat rohani. Perkataan iblis ini sangat rohani. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Jatuhkanlah dirimu karena akan ada yang menopangmu. Inilah pernyataan-pernyataan iblis kepada Yesus yang kelihatannya sangat rohani. Tetapi Yesus mematahkan pernyataan itu dengan berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Artinya yang tertulis ini menjadi hukum kebenaran. Amin, saudara. Yang tidak bisa diganggu-gugat. Maka itu saudara, sangat beruntung ketika kita boleh membaca Alkitab kita ini setiap hari. Karena akan menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Untuk menyatakan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan ini menjadi rambu-rambu dalam setiap langkah hidup kita. Terkadang memang saudara kita bisa melenceng.
Tapi luar biasa firman Tuhan bisa meluruskan jalan kita, bisa meluruskan niat hati kita, sehingga perlakuan kita, memperbaiki kelakuan kita semakin hari semakin baik. Yang selanjutnya dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran, dikatakan mendidik atau mendisiplinkan. Mendisiplinkan kita agar terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Maka itu saudara, kita pengikut Kristus harus tekun membaca Alkitab dan melakukannya setiap hari. Dengan demikian kita akan menikmati firman Allah yang tertulis ini sebagai susu yang murni dan juga sebagai makanan yang keras yang membawa pertumbuhan rohani yang sehat bagi kita, sehingga kita boleh semakin dewasa mengenal Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, bahwa tulisan-tulisan yang ada di Alkitab ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, sehingga tulisan-tulisan ini menjadi berkuasa atas kami dan boleh mengubah hidup kami. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.